sebelum kita akali. Jadi kondisinya dalam seperti ini guys, dan ini tidak akan membuat pakem rem belakang yang terdapat di motor Scoopy ini guys. Nah, kita buka lagi dan kita memakai platform warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para permisa dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dipermudah rezekinya. Nah oke, untuk kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengakali dari tromol yang sudah aus dan dalam seperti ini guys, dan sudah bergelombang juga guys. Nah jadi untuk video kali ini cara mengakali ya. Jadi mengakali dari tromol yang sudah mengalami keausan dan dalam seperti ini. Meskipun kampas remnya ini diganti baru pun, ini tidak akan membuat pakem dari rem belakang yang terdapat di motor Matic ini guys. Jadi area permukaan cengkramannya hanya 70% terhadap tromolnya ya. Nah bisa kita lihat dari hasil gesekan terhadap kampas atau terhadap tromol remnya seperti ini. Jadi hanya 70%, dan ini bagian yang ada pengungkit seperti ini. Nah seperti ini. Jadi bagian yang ininya nggak kena sama sekali guys. Nah ini ya teman, ini yang membuat kondisi dari rem belakang motor Scoopy FI ini sama sekali tidak pakem ya. Nah jadi dari sini juga, kemudian dari tromol yang sudah mengalami keausan dalam dan bergelombang seperti ini ya guys. Nah oke, kita akan mencoba mengakali dengan sangat baik. Nah kemudian kita ukur dulu dari diameter ini. Nah diameter tromolnya berapa, kemudian diameter kampas. Nah ini karena cukup tebal, ini sudah diganti ya teman-teman oleh pemilik motornya. Nah ini masih tebal sekali ya. Meskipun sudah tebal, namun ininya cukup dalam seperti halnya kampas rem yang sudah habis ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan ukur dulu diameter tromol yang sudah mengalami keausan, kemudian diameter dari kampas rem yang terdapat di motor Scoopy ini guys. Oke, selanjutnya kita ukur dulu ya guys, menggunakan alat seperti ini. Kita ukur, kemudian kita catat, dan selanjutnya diameter kampas remnya antara kedua buah ini kita ukur juga ya. Oke, selanjutnya kita ukur dulu ya teman-teman. Nah, kita ukur menggunakan alat jangka seperti ini. Nah, kita ukur sampai benar-benar pas. Nah ini kita ukur dan kita catat ya. Nah kita dapatkan untuk diameter dari tromol yang sudah mengalami keausan ini terukur 131,45 ya guys. 131,45 ya teman-teman. Kemudian kita kurangi, jadi nanti kita akan ketahui selisih jauh dari permukaan kampas dan juga tromolnya ya. Nah kemudian kita ukur diameter dari kampas remnya, karena ini masih cukup baru ya, masih tebal juga ya guys. Nah ini terukur 128,77 ya teman-teman. 128,77 sama dengan, oke, selanjutnya kita hasilnya kita ketahui ya teman-teman. Nah oke, selanjutnya kita ketahui dari hasil pengurangan ini, nanti kita ganjal berapa mili ya di area dudukan kampasnya ya teman-teman. Nah kita hitung dulu 131,45 dikurangi 128,77 ya. Dan ini terhitung 2,68 ya. 2,68 ya guys. 2,68. Selanjutnya dibagi 2 ya, karena dari dudukannya itu terdapat kampas yang ada 2 buah. Kemudian kita bagi lagi ya, dibagi 2 ya teman. Dan untuk ukuran plat yang kita gunakan harus 1,34 ya. Nah seperti ini ya cara hitung
untuk mengakali dari ketebalan plat yang akan kita gunakan ya guys. Oke, selanjutnya kita buka dari kampas remnya seperti ini, kita tandai dulu. Nah, seperti ini. Jadi harus ditandai dulu ya. Jadi agar ininya tidak ini ya, teman-teman. Jadi bisa center lagi terhadap tromolnya ya. Nah, kita tandai dulu, kemudian kita lepas. Nah, seperti ini, kemudian kita lepas bagian ininya juga ya. Jadi ini ya. Jadi kedua buah dudukan dari kampas ini harus kita ganjal menggunakan ukuran yang telah kita ukur tadi ya, teman-teman, menggunakan ya sekitar 1,2 mili ya. Jadi harus ada speleng atau toleransi juga ya. Jadi untuk ukurannya 1,34 dikurangi spelengnya ya sekitar 1,2 mili atau 1,1 mili ya guys. Jadi plat yang kita gunakan untuk mengganjal dari kedua buah dudukan kampas ini harus di bawah 1,34 yang telah kita ukur tadi ya guys. Nah, kita buka dulu antara ini, kalau ini tidak bisa dibuka, kita gunakan saja bos-bosan yang dibelah dua seperti itu. Kemudian yang ini kita gunakan plat dari ini ya, teman-teman. Nah, dari bekas kampas rem ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk ketebalannya cukup ya. Nah, seperti ini ya guys. Ini sangat cukup sekali bila kita untuk menganjal bagian yang ada paha remnya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan las di bagian ini. Kita ini dulu, slap dulu, kemudian kita las di bagian ini. Dan untuk bagian yang ini kita pakai yang bos ya. Oke, untuk cara pelepasan dari plat tipis seperti ini, kita gerinda dulu bagian ininya, kemudian kita totok ya, teman-teman. Dan seperti ini cara pengerjaannya ya. Nah, oke, untuk plat dari kampas remnya sudah saya lepas dan caranya seperti itu. Kita gunakan selepan dan kemudian kita bersihkan area permukaan baik itu plat dan juga dudukan paha remnya seperti ini guys. Nah, kemudian untuk cara pengelasannya seperti ini, kita tahan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita tahan. Nah, kita pasang seperti ini, bukan kita tahan, kita pasang. Kemudian kita las ya, sambil kita tahan ya, karena kalau nggak ditahan ini akan membuat dari permukaan ini akan namanya apa, rubah ya. Jadi posisinya itu akan rubah ya guys. Nah, kita tahan menggunakan ragum ya, teman-teman. Nah, kita tahan menggunakan ragum seperti ini, kita jepit. Nah, oke guys, karena ketebalan dari plat yang telah kita gunakan atau yang akan kita gunakan ke bagian as paha remnya, kita cari dulu ya. Nah, jadi kita harus mempertipis lagi plat ini ya, teman-teman. Nah, ini terukur 1,41 dan kita harus memakai ukuran 1,34 atau 1,30 bisa ya. Kemudian kita tipiskan dulu plat ini sampai benar-benar di angka 1,30 ya, teman-teman. Selanjutnya kita pakai alat balok kayu seperti ini, kemudian kita tipiskan ya. Nah, ini juga 1,30 ya guys. Jadi kedua buah plat ini telah kita tipiskan dengan ukuran yang sama, kemudian kita las ya. Bilas ke bagian as paha remnya ya, teman-teman. Oke, ini sudah selesai untuk proses penggerindaan. Dan untuk bagian ininya
seperti ini aja ya teman-teman. Jadi ini bisa kita standarkan lagi ya kalau peleknya sudah diganti ya teman-teman. Nah seperti ini untuk proses pengerindaan, dan juga kita harus kikir agar rata ya. Nah seperti ini kita rasakan saja sampai benar-benar rata. Nah kemudian untuk bagian yang satunya lagi kita ganjal menggunakan bos seperti ini 1 mili guys, untuk ketebalan dari pengganjalan nanti yang akan kita ganjal di bagian dudukan kampas yang satu lagi ya. Nah kemudian kita potong, nah seperti ini, dan selanjutnya kita belah ya, bagi 2 ya teman-teman. Oke, untuk plat tipisnya sudah saya buat, dan ini dudukannya seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini untuk mengenjal dari kampasnya ya. Jadi kampasnya seperti ini karena kita sudah tandai. Nah seperti ini posisinya sampai terluka demi tutorial ini guys. Nah keselip tadi guys. Nah selanjutnya kita pasang ya, kita rakit bagian ini dulu. Kemudian kita lumasi dulu area as paha remnya. Kemudian kita tentukan titik knocknya, ini ada titik knock seperti ini. Kemudian kita pasang, dan kita pasang as paha remnya juga ya, atau paha remnya ya guys. Nah seperti ini benar-benar lancar. Oke, selanjutnya kita pasang kedua buah ini, karena ini nggak bisa cara pasangnya seperti ini ya guys. Nah kita lumasi dulu menggunakan grease agar diam. Nah seperti ini, jadi untuk lebih memudahkan ya. Nah seperti ini juga kita lumasi ya guys, agar tidak rubah posisinya ya teman-teman. Nah seperti ini aja. Kemudian kita pasang kampas ininya. Kemudian kita lumasi juga area ini ya. Nah sedikit saja guys. Kemudian kita pasang. Masuk ini, kita pasang. Nah, oke, selanjutnya karena ini sudah berubah, nah kita ukur. Jadi diameter ininya sudah berubah, tidak 128 lagi ya. Karena telah kita ketahui sebelum kita kerjakan ya teman-teman. Nah ini telah kita ukur, dan ukurannya ini terbaca 1,31,26 ya teman-teman. Nah seperti ini guys. Nah kita ambil dulu ininya. Nah jadi posisi ukuran yang tadi telah kita ukur 1,34 ya teman-teman. Nah seperti ini guys, 1,34, dan ini terukur 1,31,26, dan masih ada toleransi sekitar 0, sekian senti ya. Jadi 1,31,45 dikurangi ini, jadi masih ada toleransi. Namun kalau ininya langsung dipasang, nah seperti ini. Jadi karena ininya gentong, kita harus mengkorek atau menggerinda bagian yang terdapat ganjalan seperti ini ya guys. Karena ini kalau dimasukkan tidak akan masuk ya teman-teman. Nah tidak akan masuk ya, karena diameter dari kedua buah sisi yang tidak ada jadi kedua buah sisi dari tromol ini diameternya berbeda dengan yang ada gesekan terhadap kampasnya ya teman-teman. Nah sebaiknya kita gerinda ya. Jadi kalau dimasukkan seperti ini aja, ini akan sulit ya. Nah seperti ini guys. Nah tidak akan masuk ya teman-teman, karena terganjal oleh kampas remnya ya. Dan selanjutnya kita akan gerinda saja, atau kita korek saja bagian yang tidak terkena kampasnya.
Nah, selanjutnya kita korek bagian yang ininya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang ya, guys. Nah, oke, selanjutnya kita coba masukkan dan mudah-mudahan berhasil ya, guys. Kita korek lagi, guys, sampai benar-benar masuk ya, teman-teman. Nah, kemudian kita perlu mengikis bagian ininya juga ya, teman-teman. Nah, ininya ya. Ininya nggak rata, guys. Kita kikis dulu bagian kampas pinggirnya. Jadi kedua buah permukaannya kita kikis ya, teman-teman. Selanjutnya kita pasang. Nah, kita sambil ugat-ugat. Dan alhamdulillah masuk ya, guys. Nah, kita cek. Ini tidak ada seret. Kita rem. Spelangnya hanya sedikit sekali ya, teman-teman. Kemudian kita pasang lagi murnya. Oke, kita pasang dulu murnya. Ini tidak ada speleng dan tidak ada tidak ada macet sama sekali ya, teman-teman. Dan lancar ya. Kita pasang dulu baut paha remnya seperti ini sampai benar-benar kencang, dan kita putar. Ini tidak ada masalah ya, atau tidak ada ini ya, teman-teman, seret ya. Nah, ini benar-benar lancar sekali ya, guys. Nah, selanjutnya karena ini sudah malam, kita coba di kemudian atau di esok hari karena mesinnya juga belum dihidupkan ya. Nah, jadi ini benar-benar lancar serius dan ini akan kembali pakem ya, teman-teman. Nah, seperti ini, guys. Benar-benar pakem sekali, guys. Nah, pakem sekali ya, teman-teman. Nah, next kita coba di hari berikutnya ya. Karena ini sudah malam juga, tangan saya juga kena luka seperti ini. Jadi untuk video hari ini cukup sekian, dan kita akan tes di esok hari atau ke Pageto ya, teman. Mantap.